adalah salah satu komponen terbesar di bumi yang menutupi lebih dari 70% permukaan planet kita. Sebagai bagian besar dari samudra yang lebih luas, laut biasanya merujuk pada badan air yang lebih kecil dan lebih dangkal. Laut memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya sebagai penyimpan air, akan tetapi juga berfungsi sebagai ekosistem yang kaya akan berbagai bentuk kehidupan. Di dalam laut, terdapat berbagai organisme, mulai dari mikroorganisme seperti plankton, hingga mamalia besar seperti paus. Selain itu, laut memiliki peranan yang sangat penting dalam pengaturan iklim global. Air laut menyerap karbon dioksida dan berfungsi sebagai penyimpan panas yang membantu mengatur suhu bumi. Selain itu, lautan juga dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional. Tentunya, hal ini karena laut dianggap sangat efisien untuk transportasi barang dalam skala yang besar, yang bisa menjangkau berbagai benua. Dalam kajiannya, laut memiliki dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik air laut sendiri merujuk pada karakteristik yang dapat diukur dan diamati dari air laut tanpa mengubah komposisinya. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti salinitas, suhu, densitas, warna, kekeruhan. Oleh karena itu, halo, kembali lagi dengan saya Siti Karimah dengan PM 2313034007 dari Program Studi Pendidikan Geografi 2023A. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai densitas air laut. Lalu, apa sih densitas air laut itu? Yuk simak video selengkapnya. Densitas air laut atau kepadatan air laut merupakan jumlah massa air yang diukur berdasarkan satuan volume. Umumnya, kisaran angka densitas berada di angka 1,02 hingga 1,07 gram per cm kubik atau setara dengan 1027 kg per meter kubik. Besar kecilnya densitas air laut tentu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu salinitas, suhu, dan tekanan. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal dapat menghasilkan sebuah arus laut yang sangat kuat. Densitas sendiri dikatakan berbanding lurus dengan salinitas dan tekanan. Hal ini karena semakin tinggi kandungan garam yang terlarut dalam air, semakin banyak pula massa yang tergandung dalam volume yang sama. Ini berarti bahwa air laut yang lebih asin memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar. Agar lebih paham, maka simak video ini selengkapnya. Berawal dari hujan yang jatuh ke permukaan bumi, lalu mengenai material yang ada di muka bumi seperti batuan, sehingga batuan itu melepaskan partikel-partikelnya dan masuk ke dalam sungai, dan akan dibawa oleh arus sungai menuju ke lautan, sehingga molekul-molekul tadi berkumpul menjadi satu di lautan yang menyebabkan salinitas pada air laut dapat tinggi. Sebaliknya, densitas air laut akan berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu air meningkat, maka molekul-molekul air menjadi lebih aktif dan bergerak lebih cepat yang menyebabkan ekspansi dan penurunan densitas. Akan tetapi, ketika air menjadi lebih dingin, maka memiliki densitas yang lebih tinggi karena molekul-molekulnya lebih dekat satu sama lain. Densitas air laut juga dapat berubah seiring dengan kedalaman air laut. Umumnya, kedalaman air laut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zona permukaan dengan kedalaman 0-100 meter. Pada zona ini, air laut mengandung 2% ruang udara
dan langsung berhubungan dengan atmosfer sehingga memiliki densitas yang relatif rendah. Lalu yang kedua, zona pycnoklin dengan kedalaman 100 meter hingga 1 km. Zona ini ditandai dengan peningkatan kepadatan air secara signifikan yang mencapai 18% ruang udara. Hal ini disebabkan oleh penurunan suhu dan peningkatan salinitas pada kedalaman ini. Lalu yang terakhir ada zona laut dalam dengan kedalaman lebih dari 1 km. Pada zona paling dalam, air laut memiliki kepadatan yang sangat tinggi, yang mencapai hingga 80% ruang udara. Contoh laut yang memiliki densitas yang cukup tinggi adalah Laut Merah. Hal ini disebabkan oleh evaporasi yang tinggi dan sedikit aliran air tawar yang masuk ke dalam Laut Merah. Baiklah, itulah sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.